رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Al-hadis atau kama qal. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib ugi jamaah pengawasan kitab Riyadhus Shalihin Selasa malam Rabu, Masjid Agung Baitul Mukminin alun-alun Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mengawali pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji bersama pada malam hari ini betul-betul mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hadir kita malam hari ini kita niyati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi taala. Betul-betul hadir kita, hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa karamatihi. Amin. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengulas apa yang kita kaji bersama pada pertemuan Selasa pekan yang lalu, sampai kita pada bab yang ke-13 di kitab Riyadhus Shalihin, bab yang membicarakan bahwa banyak cara, banyak jalan untuk kita semuanya memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya tinggal kita mau apa tidak. Karena umur ini amanah, kesehatan itu amanah, kesempatan itu juga amanah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, apapun itu, semuanya adalah amanah. Kalau dalam bahasa hadisnya, mas'ulun an ra'iyati. Umur ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh umat manusia mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, ketika mengalami proses normal, orang akan pertama yang dilalui adalah alam arwah.
Alam arwah kemudian menuju kepada alam rahim. Di alam rahim kita ini disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini pun nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, dipertanggungjawabkan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas sumpah yang pernah kita sampaikan ketika kita berada di alam rahim. Hei janin-janin yang ada di alam rahim, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Apa jawabnya? Qalu bala syahidna. Nggih Gusti, jenengan niku pangeran kula. Lah inilah sumpah, inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dari masing-masing manusia besok di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pesimis ya. Jangan terlalu pesimis, jangan terlalu putus asa. Karena di hadis yang lain Nabi sudah menyampaikan, kita ini aslinya itu penduduk surga, bukan penduduk dunia. Penduduk surga, penduduk di akhirat nanti, itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki itu ada di akhirat. Makanya di dunia ini adalah sifatnya sementara dan ibarat orang yang melakukan perjalanan, kita singgah di sini dan persinggahan itu tidak akan lama. Karena kita ini asli penduduk akhirat. Mungkin di tempat jenengan nggih, kiwa tengene panjenengan wonten sing hijrah, mungkin transmigrasi ke Kalimantan atau ke Maluku atau ke Sumatera atau ke Papua atau yang lainnya, tapi tanah kelahirannya itu ada di Jawa misalkan, di Jombang misalkan, tanah kelahirannya di Jombang, bapak ibunya ya di Jombang, leluhurnya di Jombang. Walaupun toh berada di luar Jawa atau bahkan sukses di sana, menjelang puasa ataukah menjelang Idul Fitri, pasti rasa kerinduan itu tidak bisa ditahan untuk ingin kembali ke Jawa, karena kampungnya tidak di sana aslinya, kampungnya ada di Jawa, ada di Jombang. Demikian halnya kita, kampung kita itu ada di akhirat, karena kehidupan kita yang sesungguhnya adalah di akhirat. Ya, maka kita tidak boleh kemudian mempunyai rasa memiliki, ya, karena kita ini bukan asli penduduk dunia, tapi adalah penduduk di akhirat. Pertanyaannya, sudah siapkah sangu yang kita siapkan ini, bekal yang kita siapkan ini untuk bisa menuju kampung akhirat? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadil taqwa fantakun ya ulil albab. Nah ini kaitannya dengan bab ini adalah bagaimana banyak jalan yang harus kita lakukan. Semuanya akan bernilai aktivitas ibadah, tinggal bagaimana kita niatkan semua aktivitas itu dengan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pasang ini. Apapun yang kita lakukan, tenaga yang kita keluarkan, waktu yang kita gunakan, ini harus ada bernilai ibadah, ya. Kemarin kan sudah kita singgung satu ayat itu, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akum nadhir. Allah memberi kesempatan umur 15 tahun, dipanjangkan lagi 20 tahun, dipanjangkan lagi 30 tahun, dipanjangkan lagi 40 tahun. Nah, ini warningnya ada di sini, ini umur 40 tahun. Nah, memulai mengumpulkan amal kebaikan itu kapan mulainya? Mulai balik, baik laki-laki maupun perempuan. Ini mulai balik adalah start kita mengumpulkan kebaikan itu. Karena apa? Ketika sudah balik, buku catatan ini mulai difungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang kita lakukan, Allah catat di buku amal kebaikan kita baik. Jelek yang kita lakukan,
maka itu pasti akan ada catatannya di buku amal catatan kita. Makanya kalau wingi pun kula singgung, lek wis umur 40 tahun, ayo sing sering nyoba musola, ayo sing sering nyoba masjid, nggih. Terus sing nenek Anwar Zaid, nggih. Iwak niku lek cek kerasan nduk jero banyu. Wong niku cek kerasan nang gone musola masjid. Oh, berarti wong apik. Wong apik. Nek ana wong kok gak kerasan nduk masjid, gak kerasan nduk musola, gak kerasan nduk majelis zikir, majelis ilmu, nggih nasibe kaya iwakmu. Iwak niku lek gak kerasan nduk banyu, ya napa nasibe? Digoreng. Iwak niku lek wis gak kerasan nduk banyu, digoreng. Nah, padha ya. Wong lek gak kerasan nduk masjid, luwih kerasan nduk liyane masjid, nggih. Niki wau paribasan niku wau. Makanya Allah ingatkan kita, diberi kesempatan kita ini ya, sik tala malaikat entenono dhisik golek apa jenenge lek wis umur 50 golek tobat. Nah niki ya. Jadi dibalik apa namanya Allah berikan, anugerahkan kesempatan ini. Satu sisi Allah menunggu ya, Allah menunggu pertaubatan kita, Allah menunggu permintaan kita, doa-doa hambanya. Yakinlah doa yang akan kita sampaikan, yang kita lantunkan, yang kita mintakan kepada Allah, pasti Allah dengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah ini nggih. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis yang menjelaskan bagaimana di antara jalan-jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan. Yang pertama, hadis di bab ini adalah diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar. Abi Dzar ini kunyah ya. Berarti bapaknya Dzar. Nah, nama aslinya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala. Abu Dzar Al-Ghifari. Sedikit kami sampaikan bagaimana profil dari kehidupan sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Beliau itu punya putra namanya Dzar. Ya, namanya Dzar ini, Dzal sama Ro Dzar ya. Karena Allah lebih sayang putranya Abu Dzar ini, sehingga ketika masih muda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya, semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai kepada finishnya, ya Allah yang memiliki ya, Allah yang memiliki, kita ini semua wasilah saja. Ya, ketika yang punya itu memanggil, ya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari-harinya sahabat Abu Dzar ini diwarnai kesedihan yang luar biasa. Anak yang digadang-gadang untuk menjadi penerus perjuangannya, ternyata Allah lebih sayang, lebih memilih putranya Abu Dzar ini dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dihibur oleh Rasulullah, sudahlah, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Engkau minangkani apa jasa penitipan saja. Jadi anak siapapun atau apapun yang ada pada diri kita itu pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kesedihan yang dialami oleh Abu Dzar, tidak sedikit pun mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk keistiqomahan dari kehidupan Abu Dzar. Ada cerita lain, Abu Dzar ini di samping apa namanya, ia tekun dalam beribadah, ia juga tekun dalam berwirausaha, berdagang ya. Sehingga suatu ketika di antara takaran gandum ya, penjual gandum ya, ini ada dzar. Dzar itu adalah semut budak, sehingga dalam Al-Qur'an itu famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi kemudian lihatlah ya, Abu Dzar ini berbicara pada sahabatnya, lihatlah semut budak yang ada nempel pada gandum ini.
menurut timbangan dunia, ya, ia tidak kelihatan. Tapi nanti di akhirat, sekecil atau sebobot berat amal perbuatan manusia, betapapun seberat semut muda ini, pasti akan dikembalikan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan dari perbuatan yang ia lakukan, walaupun toh menurut manusia itu remeh. Nah ini, jadi sahabat itu kalau sudah umur 20-30 tahun ke atas, itu orientasi kehidupannya itu akhirat terus. Ini kita ini kayaknya masih jauh ya. Masih jauh. Koyok jek rumongso jek nom ae ngoten nggih. Rumongso jek ruso ae ngoten nggih. Padahal kita ini semakin bertambah usia, ya, kekuatan itu semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Abu Dzar ini terkenal dengan kejujurannya. Nah, jujuran ini modal utama membangun reputasi dan kepercayaan. Orang bangun reputasi ini tidak gampang, ya. Seperti orang meniup balon itu, ya, ditiup, tapi dengan satu jarum balon ini bagaimana nasibnya? Akan meledak dan akan kimpes. Reputasi pun seperti itu. Yang dibangun oleh sahabat Abu Dzar, salah satu ulama muhaddisin, satu kali cacat dia bohong misalkan, maka akan dicap menjadi pendusta. Dan itu jauh dari istilahnya itu, ya, rijalul hadis. Ini orang yang seperti Abu Hurairah, sobat Ibnu Abbas, ini terkenal dengan dobitnya, sikohnya, bersih dari perilaku-perilaku kemaksiatan. Nah itu, ini ternyata hadis-hadis itu juga dilihat bagaimana perawinya, bagaimana perilakunya, bagaimana amaliyah ibadahnya, sampai seperti itu. Makanya untuk menjadi mujtahid itu luar biasa sulitnya. Untuk saat ini, tidak bisa kemudian orang dengan mudah ngeplot dirinya menjadi mujtahid, karena syaratnya luar biasa. Hafal Quran, hafal hadis, tidak pernah berbohong, bisa dipegang pembicaraannya, tidak pernah berdusta, dia harus jujur, dobit, sikoh, banyak sekali persyaratannya. Makanya Abu Dzar ini termasuk salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kejujurannya. Di cerita yang lain, sahabat Abu Dzar ini terkenal dengan warok dan zuhudnya. Ya, warok dan zuhudnya artinya apa? Ia menghindari perilaku maksiat atau kemerungsung nanggone dunyo. Nah, ini nggih. Kadang nafsu itu kan seperti itu, ya. Nafsu itu tonggone, ya, beli ini, nah ini akhirnya gampang dibelokkan nafsu itu kemudian. Nah ini peluang untuk menjerumuskan manusia. Nah itu. Nah, Abu Dzar ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amali afdal ya Rasulullah, amal apa yang lebih utama? Nah, kalau pertanyaannya amal apa yang lebih utama, itu berarti amalan apa yang besar pahalanya. Nah, gitu nggih. Kalau ada pertanyaan ayyul amal afdal ya Rasul, perbuatan apakah yang paling utama? Itu mengandung makna bahwa perbuatan itu menyimpan pahala yang besar. Rasulullah menjawab, al-imanu billah. Al-imanu billah, yaitu pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Ini penting. Iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan dengan mengucap kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa amalun bil arkan, membuktikan iman itu dengan amaliyah nyata. Nah ini ya. Kunci iman ini menjadi penting. Semua amal ibadah kita, mulai bangun tidur sampai menuju tidur lagi, ya, bersyukurlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amal atau aktivitas manusia itu menjadi sia-sia. Dalam Al-Qur'an
man amila min dzakarin wa unsa fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang berbuat sesuatu, beramal, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, laki-laki dan perempuan itu adalah beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan dunianya, kehidupan di akhiratnya, yaitu kehidupan yang membahagiakan, yang baik. Nah ini, jadi iman ini menjadi pondasi pertama kali yang bisa menjadikan amal perbuatannya itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah banyak belajar dari sejarah. Betapapun keluarga nabi atau rasul, tapi kalau perkaranya sudah tidak beriman kepada Allah, nasibnya akan berlainan. Buktinya mana? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu iman kepada Allah. Tapi bagaimana nasib putranya dan istrinya? Ia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat nanti menjadi berlainan nasibnya. Wa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nabi Ibrahim dengan bapaknya tidak beriman kepada Allah. Betapapun hubungan darah ini sangat dekat, tapi kalau sudah perkara iman kepada Allah ini menjadi prioritas utama. Untuk apa? Amal perbuatan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, besar pun yang ia korbankan, ya, tenaganya, hartanya, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Nah ini ya, makanya kita itu salah satu bacaan istighosah niku napa? Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan petunjuk pada diri kita. Dijadikan oleh Allah kita ini hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan jogo estu nggih. Apalagi mendekati akhir zaman ini, orang menjaga iman itu seperti memegang bara api. Memegang bara api, dipegang niku mawa dipegang panas. Tapi kalau dilepas, ini berkaitan dengan nasib kita di akhirat. Lepas, nggih memet awake dhewe. Makanya iman ini harus dipegang betul-betul, pegang dengan kuat. Sehingga sampai tiap Jumat itu mesti diingatkan oleh khotib Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena apa? Perkara iman ini menjadi sangat-sangat penting, karena untuk bisa menghantarkan semua amal ibadah kita bisa diterima dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang utama yang besar pahalanya adalah wal jihadu fi sabilihi. Jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi kalau era awal-awal Nabi menyebarkan agama Islam itu, tantangan, nggih, cemoohan, cacian, ancaman, bahkan dibunuh, disiksa. Sehingga waktu itu ya, tidak segan-segan Rasulullah kalau sudah urusannya agama diremehkan oleh orang-orang kafir, ya, mengangkat pedang perang dengan mereka. Nah ini perang Badar, saya mencatat itu ada kurang lebih 27 peperangan semasa Rasulullah. Ada 5 perang besar. Yang pertama adalah perang Badar, yang kedua perang Uhud, yang ketiga adalah perang Khandaq, perang Ahzab, yang keempat perang Tabuk, yang kelima perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi hari kedua Syawal. Jadi enak-enak riayan ada panggilan perang, seperti itu. Nah kalau situasinya saat ini, apa kira-kira? Mencari ilmu itu juga jihad. Nah, mencari ilmu itu juga jihad. Jenengan rawuh ten mriki saking dalem tindak lajeng pinaraan ten mriki sama dengan jihad.
Nah inilah, jadi termasuk kita mencari ilmu itu juga jihad. Jihad fisabilillah. Mergo napa? Ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Umpami nggih, wong sak Jombang ora ana sing seneng ngaji blas, nggih. Terus pundi terusan? Masya Allah, hidupnya menjadi tidak terarah. Menjadi ya napa gak ana sing nuturi, ora ro bener, ora ro salah. Akhirnya ditabrak kabeh. Pokoknya menurut pikirane niku karep, atine yo karep, tabrak gak ro halal haram. Nah, ini bahaya. Makanya agama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan ini ya kita ini selamat, dunyane yo selamat, akhirate yo selamat. Ini pentingnya. Makanya tiap kali kita ya 5 kali dalam sehari semalam kita nih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Nah inilah. Maka ini menjadi perkara yang sangat penting. Ya, makanya agama Allah hadirkan lewat diutusnya para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi adalah bentuk sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah kepada manusia, supaya manusia ini betul-betul kehidupannya di dunia menjadi selamat terarah. Nah ini ngawe dhewe ngaji ngeten iki nggih, nggal titik wingi gorong ro saiki dadi roh, wingi gorong apik saiki dadi apik. Itulah ya sifat karakter orang-orang yang beriman itu bagaimana? La yusba'al mu'min hatta muntahal maut. Orang beriman itu baik laki-laki maupun perempuan selalu ya tidak cepat puas untuk melakukan kebaikan. Mana ada kesempatan sore hari, lakukan kesempatan kebaikan sore hari. Mana sempatnya pagi hari, lakukan dengan cepat, lakukan di pagi hari. Jangan sampai menunda-nunda. Ini jihad fisabilillah. Kalau kita mengorbankan harta kita, mengorbankan tenaga kita ya untuk kebaikan. Ya, menurut Imam Ghazali juga termasuk jihad. Nah, okay. Juga termasuk jihad fisabilillah. Misalkan di lingkungan masyarakat lagi bangun masjid untuk fasilitas umum, nggih, arta mboten gadah, nggih. Mantun ngoten ilmu nggih mboten gadah. Aja eman-eman tenagane. Ya, tenagane niki kesempatan niki ditasarrufno. Bab napa? Mangka lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Ya, lek bondo dunya mboten gadah, ilmu mboten gadah, mongko sedekah kelawan tenagane kesempatane. Nah, itu nggih. Dan itu pasti nanti di akhirat akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar bertanya lagi, ayyur riqabi afdal? Ya. Jadi perbudakan ya. Jadi ini yang kadang-kadang orang-orang orientalis barat itu menyudutkan Islam. Kenapa di Islam ada perbudakan? Dulu ya, dulu. Karena apa? Ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya, di situ ada ghanimah, ya. Sehingga dalam Al-Qur'an ada satu surat yang membahas tentang harta rampasan perang, yaitu surat Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya harta rampasan perang. Ada lagi tidak hanya harta ya, yang menjadi tawanan perang. Ini manusia juga. Orang-orang kafir ya, yang kalah perang itu ditawan oleh tentara Islam. Selama orang kafir ini nuwun sewu tidak mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia perbudakan tadi. Ya, tenaganya dimanfaatkan untuk mengolah lahan ya dan lain sebagainya. Nah, di situ Abu Dzar bertanya, ayyur riqabi afdal? Ya Rasul, ya, membebaskan budak yang manakah yang masuk kategori amal yang besar pahalanya? Yaitu budak yang ketika dimiliki oleh tuannya ia diistimewakan, dibayar mahal, mbuh mergo akase, mbuh mergo pintere, bebaskan dia. Nah, itu termasuk juga
yaitu amal yang utama yang di masa-masa itu masih ada yang namanya tawanan perang yang kemudian ditasarufkan tenaganya untuk kemanfaatan kehidupan orang-orang Islam. Nah, kemudian bertanya lagi, fa in lam af'al, Kanjeng Nabi jenengan pirsa kula niki gak duwe napa-napa. Nah, kira-kira kula niki sik ana kesempatan mboten nglakoni amal kebaikan yang nilai pahalanya sangat besar. Ono, apa itu? Bantulah orang yang sedang kesulitan. Nah, membantu orang yang sedang kesulitan itu termasuk yaitu amalan yang utama yang berpeluang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masih adakah ya Rasulullah? Ada. Nah, yang terakhir ini apa ya Rasul? Amankan dirimu dari keburukan-keburukan yang akan timbul dari dirimu kepada orang lain. Bisa jadi kan kadang kala kita itu ngelokno wong, ya. Kadang karena perbuatan kita orang lain menjadi tercederai. Nah, amalan yang besar pahalanya termasuk menjaga diri kita, ya, supaya tidak melakukan maksiat. Nah, ini adalah banyak pilihan-pilihan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kategorinya adalah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Niki para rawuh, mari kita bersama-sama belajar bagaimana aktivitas kita, bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harus bernilai kebaikan. Harus ada tambahan kebaikan. Ya, jangan sampai umur yang kita jalani saat ini, kesempatan yang kita rasakan saat ini, kesehatan yang kita dapatkan hari ini tidak ada nilai manfaatnya. Sebab apa? Orang yang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu ilal khair. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa membawa dirinya, ya, kepada kemanfaatan dan kemaslahatan dimanapun dia berada. Orang dengan berkawan dengan kita menjadi senang, menjadi hikmah. Ini sing angel nggih. Kadang wong ketemu wong niku sing diomong lah ono ae, ya. Antara kebaikan dan keburukan lek ditimbang-timbang kaya keleke. Nah niki ya napa? Ketemu orang dengan yang satunya ada hikmah. Ya, ada hikmah. Sebab apa? Berbicara yang baik itu termasuk sedekah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Qaulun ma'rufun, berkata yang baik, bertutur sapa yang baik. Ketemu dengan temannya, olo salam, assalamualaikum. Loh ini, ya, doa, saling mendoakan. Ya, Islam itu luar biasa. Banyak sekali membuat orang simpati kepada diri kita, ya, dengan bertutur sapa, murah senyum, ya, fatabassama laka shadaqah. Ketemu sijilan sijine salam ampe senyum niku tok mawon nggih sedekah lho dan bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba jenengan petuk sak petuk wawu wae napa mecucu wae ngoten ya napa. Orang kan kemudian adzahir tadullu ala batin. Wong ki petuk kok mencucu wae sirek, batine karu-karuan. Akhirnya kan timbul suudzon dari orang lain. Ya, makanya termasuk pahala yang besar adalah bisa membahagiakan sesama saudara seiman dan keyakinan. Itu juga pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapapun misalkan disambati koncone, ya, kita bisa hadir, bisa menenangkan, bisa memberikan solusi, bisa memberikan ketentraman jiwanya. Ini juga luar biasa. Umpamane jenengan tambah ngegongi, umpamane wis koncone sambatan tambah disambati pisan, akhirnya gak petuk wis. Nah, kalau entute hansip muter gak karu-karuan ngoten. Nah niki para rawuh, makanya Islam itu mengajarkan kepada diri kita, ya, apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari lisan kita adalah hikmah. Hikmah itu apa?
membawa kebaikan, dirinya juga orang lain, dimanapun dan kapanpun dia berada. Ini termasuk orang Islam yang sejati, ya. Mukminina haqqo kalau dalam bahasa Al-Quran, keberadaannya selalu membuat manfaat, selalu menghadirkan kebaikan. Nah ini, menghadirkan kebaikan, menghadirkan manfaat dimanapun dia berada. Makanya hadis yang panjang itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia bisa memberikan manfaat kepada manusia lainnya, bukan kemudian sebaliknya, dimanapun ia berada selalu menyebarkan fitnah. Ini yang tidak baik, ini yang tidak baik, dan itu tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam. Maka para jamaah sekalian, di hadis yang pertama, bahwa banyak jalan kita untuk menuju kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niki mene-mene kanggo nguntungno awake dhewe nduk akhirat. Insyaallah nggih. Jadi kita ini lompok-lompok kesainan nggih, barat kita ini nabung kesainan, urusan harta mawon, duwe tabungan akeh, ayem. Nek awake dhewe mene-mene nduk akhirat, tabungan kesainane kathah, ayem awake dhewe. Kalau dalam bahasa Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim. Nggih, muga mawon kula panjenengan sami niki termasuk mene-mene ten akhirat, termasuk tiang-tiang sing diantengno karo Gusti Allah. Tiang-tiang sing diayemno kali Gusti Allah. Mergo napa? Tabungan amal kesaenane kathah. Allahumma amin. Nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna biqurdihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.